siapa yang menyakiti apalagi membunuh satu nyawa, ia seperti menyakiti atau membunuh seluruh umat manusia. Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang berperi kemanusiaan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya untuk Indonesia, kita sampai ke salah satu hari raya bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Yang membedakan antara Hari Raya Idul Fitri dengan Idul Adha adalah di Hari Raya Idul Adha kita diperintahkan oleh Allah bagi yang mampu untuk berkurban binatang ternak, baik itu sapi, domba, ataupun kambing, untuk kita persembahkan sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada perintah Allah, dan dibagikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa kesalehan ritual kita berbanding lurus dengan kesalehan sosial kita. Ketika Allah menghendaki persembahan berupa hewan ternak untuk dikurbankan, Allah memerintahkan agar hewan ternak itu dagingnya kemudian dibagikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Sehingga dari sana kita belajar bahwa jalan mendaki menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga berarti jalan kemanusiaan. Sehingga tidak ada orang yang bisa sampai dekat kepada Allah tanpa ia dekat kepada sesama manusia. Tidak ada orang yang bisa sukses cinta kepada Allah tanpa dia cinta kepada sesama manusia. Dari kurban kita belajar tentang itu. Daging hasil sesembelihan itu dibagikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Karena sejatinya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam suratul Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Kata Allah, hewan kurban yang kamu sembelih itu bukan sejatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang pertama untuk dirimu sendiri yang berkurban, agar keimanan dan ketakwaanmu bertambah kepada Allah. Dan yang juga dibutuhkan dari pengorbanan itu adalah kesalehan sosial kita. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk memberi makan orang-orang yang mungkin selama 1 tahun dia tidak pernah makan daging, agar dia bisa cosplay jadi orang kaya, bisa makan daging sapi, daging kambing. Nah, setahun sekali minimal dia pernah. Yaitu dari mana? Dari kurban kita untuk kita bagikan kepada sesama manusia. Kemudian yang juga menjadi pelajaran dari penyembelihan hewan kurban ini adalah bahwa jauh sebelum Islam turun, penyembahan seseorang kepada berhala-berhala atau kepada sesembahan-sesembahan mereka, khususnya dari kaum-kaum yang disebut sebagai kaum masochis, itu adalah persembahan darah untuk sesembahan mereka atau berhala mereka. Jadi mereka menyembelih hewan atau bahkan menyembelih anak mereka, menyembelih sesama manusia untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka atau sesembahan-sesembahan mereka. Maka pelajaran kedua dari ibadah kurban ini, Allah mengkritik orang-orang masochis dan orang-orang yang ada dulunya yang mempersembahkan nyawa manusia, darah manusia untuk berhala-berhala mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Karena itu diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang dicintainya, yaitu Nabi Ismail dalam satu riwayat, dan dalam riwayat yang lain Nabi Ishak, untuk kemudian disembelih. Namun ketika hendak disembelih digantikan oleh domba karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ganti jadi domba. Itu kritik Allah kepada orang-orang yang mempersembahkan darah manusia atau nyawa manusia untuk
sesembahan mereka atau berhala mereka. Mulai detik itu tidak ada lagi persembahan nyawa atau darah kepada sesembahan kalian. Allahmu atau Tuhanmu tidak menghendaki darah siapapun, tidak menghendaki nyawa siapapun sebagai basis keimanan seseorang kepada Allahmu atau Tuhanmu itu. Ini adalah Allah atau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang bersabda di dalam Al-Quran, siapa yang menyakiti apalagi membunuh satu nyawa, ia seperti menyakiti atau membunuh seluruh umat manusia. Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang berberi kemanusiaan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan sifat utamanya ini melalui ibadah penyembelihan hewan kurban. Sehingga ini sekaligus kritik kepada sebagian orang yang mengatasnamakan Islam tapi mereka teroris, yang kemudian menyembelih sesama manusia, melukai sesama manusia, mengebom sesama manusia, menghancurkan harkat dan martabat sesama manusia atas nama Tuhan. Kurban adalah kritik kepada mereka bahwa Tuhan tidak butuh persembahan-persembahan nyawa itu. Justru siapa yang mempersembahkan nyawa untuk Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak butuh itu dan Tuhan justru membenci kelakuan itu. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ibadah kurban adalah kurban ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya yang populer adalah Nabi Allah Ismail, yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah lama menunggu kehadiran anak. Dia berdoa kepada Allah untuk kelahiran seorang anak melalui istrinya. Maka kemudian ketika anak itu lahir, Nabi Ibrahim sangat bahagia dan sangat mencintai anaknya tersebut yang bernama Ismail. Namun ketika Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya itu, kemudian Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi mimpi agar anaknya itu disembelih. Bayangkan, anak yang ditunggu-tunggu dari lama dan kemudian ketika lahir Allah minta anak itu untuk disembelih. Tentu ini ujian yang besar bagi Nabi Ibrahim. Namun seorang Nabi Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaan yang tinggi yang patut kita meneladaninya, mempersembahkan anak yang sangat dicintainya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemudian ketika prosesi penyembelihannya diganti dengan domba. Tapi ini adalah pelajaran bagi kita, sekaligus kritik bagi sebagian kita yang terlampau berlebih mencintai anaknya, mencintai hartanya, mencintai istrinya atau suaminya, mencintai segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga kemudian dia melupakan Allah dan Rasulnya, sehingga dia menempatkan Allah dan Rasulnya nomor 2 di atas kecintaannya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Karena dikatakan dalam Al-Quran suratul Kahfi ayat 41, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu itu adalah nikmat dari Allah, tapi dia bisa menjadi fitnah bagi kamu. Karena nikmat anak dan nikmat harta ini bukan nikmat yang sifatnya mutlak, tapi nikmat yang sifatnya muqayyad. Ada nikmat yang sifatnya mutlak, artinya dia mutlak baik, mutlak positif, mutlak memberikan kebaikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dia tidak akan berubah menjadi buruk. Tapi ada nikmat-nikmat yang sifatnya muqayyad, yang dia bisa baik, bisa jadi buruk tergantung bagaimana kita menyikapi nikmat itu. Di antaranya adalah nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri atau suami yang soleh, solehah. Itu adalah nikmat yang sifatnya muqayyad. Dia bisa berubah-ubah. Anak, istri, suami, harta, dia bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika harta itu dihibahkan untuk yang membutuhkan, jika harta itu digunakan untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Begitu juga anak, istri, dan suami, dia bisa mengantarkan kita kepada Allah. Kalau hubungan kita dengan mereka, kecintaan kita kepada mereka membawa kita semakin beribadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, nikmat harta, anak, istri, suami itu bisa berubah, bisa membuat kita semakin jauh dari Allah. Misalnya karena rayuan istri atau karena rayuan suami, seseorang kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin memenuhi permintaan anak,
Padahal kita tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, kita kemudian mencuri. Sehingga kita melakukan sesuatu yang maksiat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin terlihat keren di media sosial dengan jam tangan, dengan sepatu, dengan pakaian, dengan outfit yang mahal, kita mencuri untuk memenuhi kebutuhan hedonisme kita itu. Ini harta yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berhati-hatilah dengan harta kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, berhati-hatilah. Pastikan bahwa semua kenikmatan itu menjadi kenikmatan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebenarnya bukan hanya Nabi Allah Ibrahim, tapi kita semua, laki-laki maupun perempuan yang hidup dari zaman Nabi Ibrahim sampai akhir zaman nanti, memiliki Ismailnya sendiri-sendiri. Maka carilah Ismail. Siapa Ismail? Ismail adalah perumpamaan bagi segala sesuatu yang kecintaanmu kepada dia akan membuat kamu semakin jauh kepada Allah atau semakin dekat kepada Allah. Mungkin ada orang yang diuji dengan hartanya, dia diberikan harta yang melimpah, itu adalah Ismail. Kalau kamu mengikuti Nabi Ibrahim, kamu akan taat kepada Allah, menjadikan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kamu tidak mengikuti Nabi Ibrahim, maka kamu akan terjebak dalam kenikmatan harta itu, melakukan maksiat dengan harta itu, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harta itu. Begitu juga istri, suami, anak. Kita punya Ismail dalam diri kita. Apa? Yaitu sesuatu yang kita cintai, yang kemudian bisa membuat kita berlebihan dalam mencintainya dan membuat kita jauh dari Allah dengan kecintaan yang berlebihan kepada sesuatu itu, atau sesuatu yang kita cintai tapi kecintaan kita kepada sesuatu itu tidak menyebabkan kita lalai dari Allah, justru kita menjadikan kecintaan kita kepada sesuatu itu semakin cinta, semakin terbuka jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama anak dan istri serta suami, kita sholat berjamaah. Dengan harta, kita berkurban, kita berzakat, kita bersedekah, kita berwakaf, kita membagikan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Karena itu, hati-hati. Jangan sampai lalai dalam menyikapi Ismail kita. Setiap orang punya Ismail. Ada yang Ismailnya dalam bentuk harta yang lebih. Ada yang Ismailnya dalam bentuk istri yang cantik atau suami yang tampan. Ada yang Ismailnya berbentuk anak yang lucu, yang sangat dicintainya. Kemudian kita juga belajar dari kurban ini, pelajaran keempat adalah tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang penuh. Bisa jadi apa yang diperintahkan oleh Allah tidak bisa kita pahami secara rasional, sebagaimana permintaan Allah atas Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tidak rasional. Bahkan kalau dipikir-pikir, bayangkan kalau Anda sekarang diminta oleh Allah untuk melakukan itu, diminta anaknya untuk disembelih, sangat tidak rasional. Karena itu memang banyak dari ajaran-ajaran Islam yang tidak rasional, yang sifatnya ta'abbudi, bukan ta'akuli. Tapi jika itu memang diperintahkan dalam agama dengan dalil yang jelas, yang mutlak, maka tunduklah kepada sesuatu meskipun itu tidak masuk akal. Karena bisa jadi kita tidak memahaminya karena keterbatasan akal kita, atau justru di sanalah letak ketaatan. Kalau kita mengikuti perintah Allah yang masuk akal, mungkin ketaatan kita belum sempurna. Karena bisa jadi ketaatan itu karena masuk akal, ketaatan kita kepada akal kita. Tapi ketaatan yang sejati adalah taat kepada perintah yang bahkan tidak mengenakan kita atau tidak masuk akal kita. Karena itu, puncak kedekatan seorang manusia kepada Allah ketika kepalanya tempat akal bersemayam, dia diletakkan di bumi. Itulah tingkatan tertinggi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban yang insya Allah akan kita lakukan bagi kita yang mampu. Sehingga dengan begitu kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang bukan hanya beriman tapi telah teruji iman dengan berbagai ujian-ujian yang berat. Karena kata Allah dalam Al-Quran, jangan mengira kamu akan dibiarkan mengatakan dirimu beriman tanpa diuji. Karena itu
Jangan pernah suudzon kepada segala ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Justru dengan ujian itu Allah ingin meningkatkan kualitas kita sebagai hambanya yang beriman, sebagai pengikut Nabi Muhammad, ataupun sebagai manusia. Selalu husnudzon kepada segala kesulitan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Idul Adha menjadi kebaikan, kedamaian, dan keberkahan bagi kita semua. Kami dari Cahaya untuk Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.